Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Putra Ramadan dari kelas 11 TKJC. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang komunikasi audio. Yang pertama, pengertian komunikasi audio. Komunikasi audio adalah bentuk komunikasi yang dilakukan dan terjadi melalui media audio. Komunikasi itu sendiri didefinisikan sebagai suatu proses seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi, dan masyarakat yang menciptakan juga yang menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Yang kedua, B. Sejarah komunikasi audio. Perkembangan media audio dari sejarah komunikasi suara pada tahun 1844, Morse mengirim berita lewat kawat dari Baltimore ke Washington. Maka dikenallah teknologi tersebut dinamakan telegrafi. Dari temuan tersebut, Alexander Graham Bell kemudian berpikir bahwa tidak hanya bunyi saja yang dapat disalurkan melalui kawat, tapi suara pun juga bisa. Pada tahun 1875, Alexander Graham Bell melakukan percakapan lewat telepon sebagai temuan baru di bidang komunikasi suara. Beberapa tahun kemudian, yaitu pada tahun 1895, ditemukanlah radio oleh Marconi. Setelah ditemukan radio, kemudian mulai ditemukan alat perekam suara oleh Thomas Edison, yaitu dikenal sebagai fonograf. Melalui alat fonograf ini, orang dapat melakukan perekaman suara dengan menggunakan piringan hitam. Temuan ini dikembangkan seiring dengan perkembangan zaman, yaitu orang mulai merekam dengan menggunakan kaset tape recorder. Di masa sekarang, peran kaset juga digantikan dengan perangkat baru yang bersifat digital seperti compact disc atau CD, flash disk, dan lain sebagainya. C. Perangkat komunikasi audio. Yang pertama di sini adalah telepon, yang kedua tape recorder, yang ketiga radio. Selanjutnya D. Jenis-jenis komunikasi audio dan jenis-jenis format audio. Yang pertama, jenis-jenis komunikasi audio adalah 1. Audio streaming, jenis audio yang diputar langsung dengan menggunakan internet. Contohnya adalah lagu atau podcast dari Spotify atau Joox. Yang kedua, audio response, suara yang dihasilkan oleh sistem komputer maupun perangkat lainnya karena adanya input tertentu. Yang ketiga, audio oscillator, perangkat membantu untuk menambahkan unsur audio suara pada film. Yang keempat, audio modem receiver, suatu alat atau tools pada motherboard komputer untuk mengubah data audio menjadi data lainnya. Yang kelima, audio visual, suatu perangkat suara yang dilengkapi dengan tampilan gambar atau yang disebut visual. Selanjutnya, jenis-jenis format audio yaitu MP3 atau MPEG adalah untuk mengurangi ukuran file sehingga menjadikan format audio yang paling digemari saat ini. AAFF dan AAFC adalah format file yang digunakan tidak dapat untuk dikompres. Yang ketiga, OGG atau OGG4base adalah OGG merupakan format dari komunikasi audio gratis yang dirancang untuk streaming dan penyimpanan yang sangat efisien, sedangkan OGG4base merupakan kodek audio gratis. Yang keempat, WAV atau WIV
Format utama dari komunikasi audio yang digunakan untuk menyimpan data audio pada sistem operasi Windows dan menggunakan metode yang sama dengan AIFF untuk menyimpan data. Yang kelima, AAC menggantikan MP3 atau MP3 yang mempunyai kelebihan pada kompresi lebih efisien dan kualitas suara audio lebih baik untuk mendukung audio multi-channel. Selanjutnya, contoh-contoh komunikasi dalam dunia nyata. Yang pertama adalah telepon yang ditemukan oleh Alexander Graham Bell. Yang kedua radio yang ditemukan yang ketiga tape recorder, yang keempat piringan hitam. F. Gambaran bagaimana kerja komunikasi audio dari input sampai output. Berikut adalah gambar alur komunikasi data, yaitu berasal dari sumber, terus berasal dari pengirim. Yang pertama sumber, lalu pengirim. Yang ketiga media pengirim. Jalur media pengirim terbagi dua, yaitu ada jalur tunggal dan ada jalur kompleks. Jika data yang dikirim melalui sumber penerima harus dilewati dalam beberapa sistem, maka disebut jalur kompleks. Contoh dari media pengirim bisa berupa kabel dan wireless. Yang keempat, penerima, yaitu yang menerima komunikasi atau si penerima komunikasi audio itu. Terus tujuan. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.